kepada pemimpin puja bakti, kepada pembawa acara, Romo Ramani, serta Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Marilah kita bersikap anjali, kita rangkapkan kedua tangan di depan dada seraya kita mengagukan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo carakati atanang rakito tassa bahiro tasma rakeya atanang akato pandito sadati. Bila seseorang melindungi dirinya, pihak yang berada di luar pun terlindungi. Maka orang bijak semestinya melindungi diri. Ia senantiasa tidak terluka. Dhammika Sutta Anguttara Nikaya. Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dan sakral bagi umat Buddha di seluruh dunia. Momen penting memperingati 3 peristiwa dalam kronologi kehidupan Guru Agung Buddha dengan kesamaan ciri yakni terjadi pada bulan Purnama Sidhi di bulan Waisak. Peristiwa pertama yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilawatu, Nepal. Peristiwa kedua ialah pencapaian pencerahan sempurna betapa Siddhartha menjadi Buddha pada usia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masehi di Bodh Gaya, India. Peristiwa ketiga, kemangkatan atau Mahaparinibbana Sang Buddha pada usia 80 tahun di tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara, India. Hari Trisuci Waisak 2567 tahun ini jatuh di tanggal 4 Juni 2023. Guna menghayati momen Trisuci Waisak, lebih dari sekedar perayaan suci yang bersifat keagamaan, Sangga Theravada Indonesia mengusung tema Waisak yakni memperkokoh moral, membangun kedamaian bangsa. Melalui pesan ini, umat Buddha diajak untuk memaknai momentum Waisak dengan meneladani satu dari sekian banyak kualitas luhur Sang Buddha, yang kemudian menjadi ajarannya yang paling mendasar, yaitu perihal moral atau sila. Kedamaian adalah harapan umat manusia. Kehidupan manusia tidak luput dari problematika. Berbagai persoalan tidak saja datang dari kondisi luar diri, seperti pandemik yang berkepanjangan, konflik antar kelompok, tindak kriminalitas, atau kemalangan yang ditimbulkan oleh jajaran pemimpin korup dan zalim. Melainkan juga tidak terpisahkan dari problem yang menjadi konsekuensi manusia sebagai individu itu sendiri. Stres dan depresi adalah sedikit dari kondisi batin yang tertekan akibat ketidaksiapan dalam menghadapinya. Di sisi lain, kehidupan damai dan bahagia yang bebas dari kenestapaan senantiasa menjadi harapan setiap insan. Pustaka Suci Tipitaka menyebutkan setidaknya ada 4 naluri manusia yang menjadi standar ideal kehidupan, yaitu memperoleh kekayaan dengan cara yang pantas, menjadi masyhur, memiliki kesehatan serta usia yang panjang, dan kehidupan bahagia di alam surga setelah kematian. Singkatnya, hidup damai dan meninggal dengan tenang. Anatta Pindika, seorang hartawan yang menjadi penyantun sangga, mendatangi Sang Buddha dan mengemukakan pendapatnya tentang keempat hal tersebut. Sang Buddha menyetujui dan membenarkannya sebagai suatu pengharapan yang wajar
Sampai dengan saat ini dan bahkan seterusnya, keinginan manusiawi tersebut akan tetap menjadi aspirasi bagi tiap-tiap orang. Dalam skala yang penting, yang lebih luas, kedamaian menjadi pilar penting guna kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tanah air. Negara Indonesia tercinta amat kaya akan keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Untuk dapat terciptanya kehidupan yang damai dan tentram di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, maka diperlukan sebuah kesadaran kolektif. Nilai-nilai yang menuntun pada terciptanya kerukunan dan persatuan. Dalam hal ini, khotbah Sang Buddha tentang hal-hal yang membuat dikenang, Saraniya Dhamma Sutta, Anguttara Nikaya, Syair 6 bab 12, sangat relevan untuk dijadikan sebagai panduan praktis dalam menumbuhkan kesadaran akan kedamaian bangsa. Sang Buddha menekankan, inilah 6 hal yang membuat untuk saling mengenang, saling mencintai, saling menghormati, menunjang untuk saling menolong, untuk menghindari pertengkaran, tercapainya kerukunan dan persatuan. 6 sebab yang dimaksud adalah memiliki perbuatan, ucapan, dan pikiran yang disertai cinta kasih penuh ketulusan terhadap sesama. Hal berikut ialah sikap murah hati, mempunyai kualitas moral yang sama baik, dan memiliki pandangan yang setara akan kebaikan dan ajaran kebenaran. Membangun kedamaian bangsa dengan moral mulia. 1 dari 6 faktor penunjang kerukunan dan kedamaian yang tercantum dalam khotbah tersebut di atas adalah aspek moral. Setiap agama mengajarkan serta menekankan pentingnya moral atau akhlak. Karena itu, agama memiliki peran signifikan bagi kehidupan manusia sebagai tatanan nilai dan pedoman hidup. Moral mulia hanya mungkin dapat terbentuk apabila dilandasi dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang tepat. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tidak saja memberikan kedamaian bagi penganutnya, melainkan juga mengkondisikan perdamaian bagi bangsa dan negara, bahkan perdamaian dunia. Disiplin moral yang diajarkan Sang Buddha untuk dilatih dan dikembangkan oleh pengikutnya dinamai Pancasila. Latihan moral yang terdiri dari 5 sasana, meliputi penghindaran diri dari aksi kekerasan dan pembunuhan, pengambilan barang yang bukan hak diri, tindakan asusila, ucapan tidak jujur, dan laku buruk mengkonsumsi minuman keras. Pancasila Buddhis menjadi landasan hidup beragama bagi umat Buddha. Sebagai bagian dari elemen masyarakat, umat Buddha patut berkontribusi dalam menjaga perdamaian bangsa dengan mengaktualkan Pancasila Buddhis, menjalankan disiplin moral sebaik mungkin, menekankan betapa esensialnya ajaran moral yang Arya Ananda menjelaskan bahwa tidak ada praktik kehidupan suci pada suatu agama apabila mengabaikan prinsip moral. Sandaka Sutta, Majjhima Nikaya, Syair 76. Tanpa kesusilaan akan menyebabkan ragam masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Perselisihan dan pertikaian, di mana tidak terdapat kedamaian di dalamnya, merupakan wujud nyata dari pengabaian aspek moral. Senada dengan untayan indah, Dhammapada Syair 6. Banyak orang tidak menyadari bahwa dalam permusuhan mereka akan binasa. Bagi mereka yang sadar akan hal ini, mengakhiri segala bentuk permusuhan. Marilah kita bersama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkokoh nilai-nilai moral. Bila seseorang melindungi dirinya, pihak yang berada di luar pun akan terlindungi. Oleh karena itu, momentum Waisak menjadi penting untuk sekaligus merefleksikan nasihat yang berkenaan dengan kesucian moral dan menyegarkan kembali ingatan pada 3 peristiwa agung yang sangat istimewa itu.
Selamat Hari Trisuci Waisak yang ke-2567 di tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tiratana selalu melindungi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kota Balikpapan, 4 Juni 2023. Biku Sri Subapanyo Mahatera, Ketua Umum Sangga Nayaka, Sangga Theravada Indonesia. Demikian tadi pesan Waisak yang saya sampaikan. Mari kita bisa melaksanakan, bisa merenungi, dan bisa kita menjalankan pesan-pesan yang ada di dalam pesan Waisak pada tahun ini, agar kita semua selalu bisa menjalankan sila dengan baik, dan kita menjadi pribadi yang bisa membawa negara ini untuk menjadi lebih damai, lebih maju, dan khususnya kita semua bisa lebih maju dalam dhamma, dan semoga semua yang kita lakukan, semua yang kita latih, terus kita berlatih meningkatkan diri, terus berkeyakinan pada Tiratana, memperdalam dhamma dan mempraktekannya dengan baik. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan, serta semua leluhur, semua sanak keluarga juga turut berbahagia pada kebahagiaan Waisak dan semangat Waisak pada tahun ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sedikit saya sampaikan, pada lampiran pesan Waisak pada tahun ini merupakan suatu apresiasi dan kehormatan untuk Wihara Santigraha, di mana Wihara Santigraha tercantum, tertulis di dalam leaflet dan tersebar di seluruh Indonesia. Sebuah perkembangan yang baik, sebuah perkembangan yang luar biasa untuk Wihara Santigraha, sebuah kehormatan yang luar biasa kepada umat-umat Wihara Santigraha. Sangga Theravada Indonesia bisa mengapresiasi yang luar biasa. Pada akhir tahun ini kita akan diadakan rapim atau rapat pimpinan pada bulan Desember. Nah, sekalian kita untuk meresmikan Rupang dan Wihara Santigraha, agar kedepannya Wihara Santigraha bisa semakin maju, umat-umat Wihara Santigraha bisa semakin berkembang dalam dhamma, dan semua bisa selalu berbahagia. Terima kasih dari saya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha.